Yang kedua adalah magnet cawapres. Jadi Tisa, setiap partai ini kan saya harus katakan, partainya KIB ini ada eskalator cawapres bagi beberapa figur. Yang figurnya juga disebutkan oleh Pak Jokowi namanya. Tadi di Santer disebut di P3 ada Sandiaga Uno dan Erick Thohir sebenarnya, tapi Sandi yang menguat. Di PAN itu sudah sepertinya bulat ke Erick Thohir. Di Golkar itu sudah putus namanya Erlangga. Nah, dinamika ini menurut saya akan menjadi variabel nanti terkait dari kemampuan si figur-figur ini menghimpun magnet cawapres mana yang akan diterima oleh Ganjar atau Prabowo atau bahkan Anies. Yang ketiga adalah arah politik Jokowi. Ini tidak bisa dilepaskan, apalagi ada pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh KIB, terakhir Pak Zulkifli Hasan bertemu Pak Jokowi, ini akan menjadi variabel. Yang keempat adalah dampak bagi setiap partai. Partai pasti mengukur kotel efek ekor jasnya. Kalau ternyata cawapres diambil oleh P3, ini menimbulkan komplikasi politik bagi PAN yang merasa suara kursinya lebih banyak. Apalagi Golkar. Pastilah Golkar, Pak Erlangga merasa lebih pantas, lebih berhak untuk mengambil posisi cawapresnya Ganjar, kalau kita bisa bicara Ganjar, karena partai terbesar di KIB. Nah, yang terakhir adalah soal power sharing. Ini juga akan deal-deal politik di antara mereka. Nah, jadi di antara tiga partai ini, P3 sudah kita tidak relevan lagi bicara, kita anggap solid sudah ke PDI Perjuangan bersama dengan Ganjar, maka akan solid di sana. Komplikasinya adalah cawapresnya nanti. Kalau ternyata cawapresnya P3, maka PAN ada dua opsi. Kalau Golkar ada tiga opsi. Kalau P3 kan sudah satu opsi bersama Ganjar. PAN menurut saya masih dua opsi. Misalnya membawa Erick Thohir, apakah diterima oleh Ganjar atau membawa ke Prabowo Subianto, apakah diterima menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Bagi Golkar bahkan ini lebih manuvernya bisa lebih ketiga-tiganya, bisa ditawarkan ke Prabowo, ke Ganjar, kalau peluangnya kecil bisa ke Prabowo. Lagi intens nih pertemuannya Prabowo dengan elit senior Golkar, jam terbangnya kan tinggi tuh, orang-orang kuat senior yang berpengalaman jam terbangnya banyak. Atau yang ketiga bahkan manuver yang paling ekstrimnya bisa jadi Golkar ke Anies Baswedan misalnya, juga punya kedekatan Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh. Jadi dari dinamika dan variabel tadi menurut saya, Tisa dan Sera, ini memang politik kita amat sangat dinamis sekali. Bacaan sedikit lagi saya ingin katakan, ini tergantung juga sikap politik Pak Jokowi. Kalau ketiga-tiga partai ini, kesimpulan akhirnya seperti yang dilakukan oleh P3 dan Mas Romi mendukung Ganjar, maka itu indikasi bahwa Pak Jokowi totalitas mendukung, berada di kubu kaki politiknya sepenuhnya berada di Ganjar. Tapi kalau ternyata PAN, terutama PAN, ternyata tidak bersama, maka saya melihat Pak Jokowi meletakkan dua kakinya di dua kubu kekuatan politik sekaligus. Baik ke Ganjar, bisa jadi dengan Pak Prabowo, karena beliau sama-sama dekat dengan dua figur ini. Dan bagi Pak Prabowo, paling aman itu yang maju memang Ganjar dan Prabowo. Bagi Pak Jokowi, salah satu menang, tidak ada calon ketiga, itu paling aman. Opsi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan. Tapi kalau ini sulit, ternyata tetap ada calon ketiga, Anies Baswedan tetap berhasil, tidak gagal menjadi capres, maka opsi kedua yang diinginkan Pak Jokowi terbaik adalah menggabungkan dua kekuatan besar ini, yaitu Prabowo dan Ganjar dipasangkan. Tapi sulit juga Kang Aceh ya, untuk menggabungkan dua ini. Pak Erlangga dapat apa dan seterusnya. Tapi kalau sulit juga opsi kedua, ya terpaksa opsi ketiga, akan ada tiga poros. Tiga poros, siapa capres yang sekarang mumpuni secara elektoral? Adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dan pada saat ini Pak Jokowi lebih kecenderungannya ke Ganjar lebih kuat, tapi Prabowo juga cukup kuat. Tidak untuk kemungkinan juga meletakkan pengaruh ke Anies Baswedan. Itu dari sisi sana, dan dinamikanya KIB saya kembali akan kemana arahnya tergantung pada beberapa variabel politik tadi. Kang Aceh sudah senyum-senyum nih, tadi dikupas tuntas oleh Mas Hanta, ada beberapa opsi, tapi nanti dijawabnya kita bahasnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali.